Saat kekuasaan tak berguna lagi, teman pun tak bisa bantu. Ketika di dunia, kenapa orang takut sama penguasa? Karena mereka bisa melakukan apa saja. Kemudian ini dimanfaatkan oleh teman-teman para penguasa itu. Mereka berlindung di balik penguasa itu untuk juga berbuat sewenang-wenang. Itu tidak bisa dilakukan di akhirat. Inna haulai la yaqulun. Sungguhnya mereka kaum musyrik itu benar-benar berkata, in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimusarin. Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari perbuatan orang-orang musyrik yang ingkar terhadap hari berbangkit dan hari kemudian. Mereka berkeyakinan bahwa tiada kehidupan itu melainkan hanya kehidupan di dunia ini, dan tiada kehidupan lagi sesudah mati. Tiada hari berbangkit dan tiada hari pembalasan. Mereka mengatakan demikian dengan beralasan bapak moyang mereka telah tiada. Ternyata mereka tidak kembali lagi. Dan jika hari berbangkit, itu benar. Fa'tu bi'aya abaina in kuntum shadiqin. Maka datangkanlah kembali bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar. Ini adalah alasan yang batil dan alibi yang kacau serta tidak benar. Karena sungguhnya hari berbangkit itu hanya terjadi pada hari kiamat dan bukan di kehidupan dunia. Bahkan terjadi hari berbangkit itu justru sudah usia dunia habis dan lenyap. Lalu Allah mengulangi penciptaan mereka dalam ciptaan yang baru. Dan dia menjadikan orang-orang yang zalim untuk menghuni neraka jahanam sebagai umpannya. Hal ini terjadi di hari ketika kamu sekalian menjadi saksi atas umat manusia, dan Rasul pun menjadi saksi atas kalian. Ahum khairun am qaumu tubba'i walladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Apakah mereka kaum musyrik yang lebih baik ataukah kaum Tuba dan orang-orang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Kemudian Allah mengancam mereka dan memperingatkan mereka terhadap azabnya yang tidak dapat ditolak, seperti yang telah menimpa orang-orang yang serupa dengan mereka di masa dahulu dari kalangan orang-orang yang mempersekutukan Allah, lagi ingkar kepada hari berbangkit. Sebagai contohnya ialah kaum Tubba, yaitu kaum Saba. Allah telah membinasakan mereka, merusak negeri mereka, serta menjadikan mereka bercerai-berai di berbagai negeri di luar negeri mereka, seperti yang telah diterangkan di dalam tafsir surat Saba. Mereka adalah kaum musyrik yang mula-mula ingkar kepada adanya hari kemudian. Demikian pula dalam surat Al-Duhan ini, orang-orang musyrik diserupakan dengan kaum Tuba, dan mereka pun dahulunya adalah orang-orang Arab dari Qahtan, sebagaimana orang-orang musyrik Mekah pun adalah orang-orang Arab dari Adnan. Dahulu orang-orang Himyar, yakni kaum Saba, bila mengangkat seorang raja untuk mereka menjulukinya dengan gelar Tubba, seperti dikatakan Kisra bagi raja Persia, Kaisar bagi raja Romawi, Fir'aun bagi raja Mesir, Negus bagi raja Habsah, dan julukan-julukan lainnya yang berlaku di kalangan tiap bangsa. Tetapi telah disepakati di kalangan ahli sejarah bahwa sebagian dari para Tuba ada yang keluar dari negeri Yaman dan menjelajahi berbagai negeri hingga sampai di Samarkand, di tanah penggembaraan. Ia mendirikan kerajaan hingga kerajaannya kuat dan pengaruhnya besar. Begitu pula pada tentaranya, kerajaannya luas dan rakyatnya banyak. Dialah yang membangun kota Hiro. Telah disepakati pula bahwa dia dalam perjalanan melalui kota Madinah, yang hal ini terjadi di masa jahiliyah. Lalu ia bermaksud akan memerangi penduduknya, tetapi penduduk Madinah mempertahankan dirinya dan memerangi mereka di siang hari. Sedangkan di malam harinya penduduk Madinah menjamu mereka. Akhirnya raja itu malu terhadap penduduk Madinah dan akhirnya dia tidak lagi memerangi mereka. Raja itu membawa serta 2 orang pendeta Yahudi yang pernah menasehatinya. Keduanya menceritakan kepada rajanya bahwa tiada cara baginya untuk menaklukkan kota Madinah ini, karena sungguhnya kota ini kelak akan dijadikan tempat hijrah Nabi akhir zaman. Maka si raja meneruskan perjalanannya dan membawa serta kedua pendeta Yahudi itu ke negeri Yaman. Ketika raja itu melewati Mekah, ia berkehendak akan merobohkan Ka'bah, tetapi kedua pendeta Yahudi itu melarangnya melaksanakan niatnya itu. Keduanya menceritakan kepadanya kebesaran dari Ka'bah itu, bahwa Ka'bah tersebut dibangun oleh Ibrahim kekasih Allah, dan kelak di masa mendatang Ka'bah akan mempunyai kedudukan yang besar di masa Nabi yang akan diutus di akhir zaman nanti. Akhirnya si raja itu menghormatinya dan melakukan tawaf di sekelilingnya dan memberinya kain kelambu, hadiah-hadiah dan berbagai macam pakaian. Kemudian ia kembali meneruskan perjalanannya menuju negeri Yaman. Dia menyeru penduduk Yaman untuk beragama Yahudi sama dengan dirinya.
Di masa itu agama yang tersebar adalah agama Nabi Musa. Negeri Yaman terdapat sebagian orang yang mendapat hidayah sebelum Al-Masih diutus. Akhirnya sebagian penduduk Yaman masuk agama Yahudi mengikuti jejak rajanya. Dikisahkan Ibnu Ishaq dalam buku Syirahnya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah menceritakan tentang keadilannya dan kesuciannya dari main-main, senda gurau dan perbuatan yang batil. Inna yaumal fasli miqatuhum ajmain. Sesungguhnya hari keputusan hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Yauma la yughni maula am maula syai'a walahum yusarun. Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Keputusannya ada pada hari kiamat. Di hari itu Allah memutuskan perkara di antara semua makhluk, maka Dia mengazab orang-orang kafir dan memberi pahala orang-orang mukmin. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan mereka semua dari yang pertama hingga yang terakhir. Seorang teman dekat tidak dapat menolong temannya, seorang kerabat tidak dapat menolong kerabatnya, tidak seorang pun dari luar yang dapat menolongnya. Illa marahimallahu innahu wal azizur rahim. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah, sungguhnya Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Di hari itu tidaklah bermanfaat kecuali hanya rahmat Allah kepada makhluknya. Dia Maha Perkasa lagi yang mempunyai rahmat yang luas. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.